Hari ini malam ini hadir, kita akan bahas apa yang tengah terjadi, sudah terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tapi sebelum kita bahas, kami hadirkan dulu pemirsa rangkuman informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Ini Bang Yudi, kami juga sudah mengumpulkan informasi mengenai aliran dana tak masuk akal dari Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian kita ya, menjabat 2019 sampai 2023 setidaknya. Ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Bang Yudi. Ada 3, Syahrul Yassin Limpo sendiri, mantan Menteri Pertanian yang tadi menjabat dari 2019 dan terakhir 2023 sebelum tersandung kasus tentunya. Dan kemudian ada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yaitu Kasdi Subagiono. Serta ada satu lagi yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Muhammad Hatta yang merupakan Direktur di lingkungan Kementerian Pertanian sendiri pemirsa. Dan uang yang dikumpulkan sekitar 44,5 miliar rupiah ya Bang Yudi. Nah ini yang menarik nih Bang Yudi kalau kita lihat. Ternyata uang 44,5 miliar itu penggunaannya bermacam-macam dan untuk kepentingan pribadi serta keluarga dari Syahrul Yassin Limpo sendiri. Yang pertama, pembelian hewan kurban senilai 1,6 miliar rupiah. Dan tidak hanya ini, masih ada banyak lagi. Tapi dari ini dulu saja Bang Yudi, bagaimana kemudian melihat kasus dari lagi-lagi pejabat publik yang terlibat di dalamnya. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana kemudian uang korupsi tersebut yang sudah tidak benar kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga Bang Yudi. Ya, kita tahu bahwa ketika orang melakukan korupsi, ya pasti dia akan mendapatkan uang. Dan ya orang yang paling terdekat, circle yang paling dekat dengan dia untuk menikmati uang adalah keluarganya. Entah itu istrinya, entah itu anaknya, entah itu saudara kandung, entah itu karena hubungan perkawinan, semenda, atau bahkan sampai derajat berikutnya ketiga sampai ke cucu. Jadi ya bahwa keluarga ini ya mereka memang menginginkan supaya ya uang korupsi tersebut bisa untuk memenuhi gaya hidup loh Mbak. Bukan kebutuhan hidup. Makanya kita kan terkejut ketika ternyata aliran dananya mengalir ke hal-hal yang membuat kepala kita pening gitu kan. Itu dia, termasuk gaya hidup yang satu ini Bang, pembelian mobil Innova yang katanya untuk anaknya ya sekitar 500 juta rupiah. Ini yang tadi dimaksud Bang Yudi bukan lagi soal kebutuhan hidup, tapi soal gaya hidup seperti apa tuh Bang Yudi? Karena ya kita tahu bahwa kan anaknya udah besar-besar. Sudah punya profesi, ya sudah punya jabatan, kok masih bisa cawe-cawe di kementerian? Ya untuk apa? Ingat loh, Pak SYL di kementerian adalah dia sebagai individu, keluarganya tidak boleh ikut campur. Tapi fakta di persidangan mencengangkan ketika keluarganya ikut campur. Ngapain keluarganya berhubungan dengan pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, ya kan? Minta uang, renovasi. Ya kan? Secara terang-terangan berarti? Terang-terangan. Ini yang menarik. Seharusnya kan yang ada di kementerian adalah Pak SL aja gitu kan. Kenapa anak-anaknya kemudian ikut terlibat? Bahkan sampai ada uang jajan. Yang menurut saya sebenarnya kan Pak SL bukan pejabat kemarin sore gitu ya. Artinya kan uangnya juga sudah ada. Dan jadi menteri sebenarnya cukup gitu. Akhirnya yang terjadi saya melihat bahwa ada faktor dari keluarganya ya yang kebutuhan hidupnya sangat besar dan nggak ingin keluar duit. Sehingga hal-hal kecil ini seperti ini juga Bang Yudi, kado undangan 381 juta yang ternyata hasilnya dari pungutan para pegawai di Kementerian Pertanian. Betul. Jadi kayak tadi korban harusnya uang pribadi kita. Karena di situ kalau kita yang orang Islam kan ada pahalanya. Kok malah pakai uang hasil dari pemerasan tersebut, dari gratifikasi gitu kan? Kan sebenarnya yang menarik adalah Mbak, kan kasihan yang diperas itu. Akhirnya ketika diperas bisa jadi pakai uang sendiri atau dia korupsi juga. Ya kan? Misalnya jadi pejalan dinas fiktif ataupun anggaran fiktif untuk kemudian menyediakan uang yang diminta. Betul. Jadi akhirnya lingkaran setan. Ya kan? Dan tapi yang menarik Mbak ya bahwa dalam kasus korupsi ada istilah uang setan dimakan siluman. Jadi mengalirnya itu nggak jelas kemanapun gitu. Nah terakhir bahwa kenapa terbongkar aliran dana kemana? Karena penyidik menerapkan teknik strategi follow the money, ikutin kemana arah uang. Kan penyidik sudah punya keyakinan ada 44, miliar yang diterima oleh SYL.
Nah, kemudian ditelusuri kemana saja. Bahkan Rp1 pun ditelusuri. Sehingga kan terbongkar semua, Mbak. Termasuk juga yang mungkin mudah diungkap mengenai tagihan kartu kredit ya. Ini sebenarnya kan bagaimana? Mudah sekali sebenarnya untuk diungkap, Bang Yudi. 215 juta untuk tagihan kartu kredit. Tadi sebelumnya ada pembiayaan apartemen 300 juta rupiah. Ini nampaknya mungkin kalau dari sisi kita itu kan sebenarnya hal yang mudah untuk dilihat dan bisa ditemukan buktinya. Betul, saya melihat bahwa kok keluarga ini merasa kuat gitu ya. Merasa bahwa wah tinggal gesek, ada yang bayarin. Saya apa ya, juga kayak heran juga kok pejabat-pejabat yang ada di Kementerian Pertanian kayak kerbau dicocok hidungnya, ya kan? Disuruh bayar mau, disuruh begini mau, ya kan? Kok kayak nggak ada perlawanan gitu kan? Ya memang saya memahami bahwa SCL sepertinya keras ya. Dalam persidangan, dari fakta-fakta persidangan dia tidak segan-segan mencopot. Nah, itu dia yang kemudian diungkapkan saksi, ada kemudian ancaman-ancaman atau kekhawatiran dilepas dari jabatan mereka ketika mereka kemudian buka suara, Bang Yudi. Betul, itu yang menyebabkan saya paham akhirnya penyidik ya menerapkan konstruksi pasalnya pemerasan dan gratifikasi. Yang artinya ya pemberi-pemberinya itu ya itu nggak kena gitu ya. Tapi saya pikir memang di situ ada hal yang penting bahwa SCL bahkan kemudian anaknya pun juga pakai ancaman-ancaman seperti itu kalau kita lihat fakta persidangan kan. Sehingga nanti dicopot loh. Jadi memang Mbak, kalau dalam birokrasi saya memahami ketika orang sudah menduduki jabatan, dia takut kehilangan jabatannya. Sehingga ketika ada ancaman untuk mencopot, dia diminta apapun pasti akan diberikan. Bang Yudi, tapi begini, dari kasus Syahrul Yassin Limpo ini juga kemudian menjadi ada gambaran potret bagaimana watak, kemudian bagaimana gaya hidup dari para pejabat publik kita yang ternyata uang korupsinya juga digunakan untuk membayar biduan sekitar 100 juta rupiah, dan kemarin juga sang biduan ini juga sempat dipanggil KPK. Bagaimana ini Bang Yudi? Ini menurut saya nggak masuk akal. Uang sebanyak ini untuk membayar biduan gitu ya. Tapi sekali lagi ini kan SCL menganggap ya itu kan bukan uang dia, yang bayarnya anak buah. Mau 1 miliar pun yang bayar anak buah. Ya kan, yang istilahnya ketimbang pulung ya anak buahnya harus membayar sebanyak 100 juta. Ini kan yang menurut saya sangat berbahaya gitu. Ngapain ya ada uang ya kan dipergunakan untuk membayar biduan misalnya sampai 100 juta. Ya sementara ya harusnya SCL kan fokus dalam kerja-kerja dia di Kementerian Pertanian, mengurusi ketahanan pangan, ya kan, industri pertanian. Ini malah akhirnya uangnya ke hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan tupoksi dia di Kementerian Pertanian. Dan mungkin dari sisi masyarakat sendiri ada gemesnya juga nih Bang Yudi. Kita masyarakat yang selama ini mungkin tertib membayar pajak, kemudian anggaran-anggarannya justru disalahgunakan begitu saja dengan para pejabat publik kita yang ternyata lifestyle-nya atau wataknya seperti ini.